Generasi strawberry adalah sebuah istilah yang menggambarkan fenomena generasi muda saat ini, di mana mereka biasanya memiliki ide dan kreativitas yang tinggi. Namun, saat diberi tekanan, mereka mudah hancur layaknya buah stroberi. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Renald Kasali, guru besar UI, dalam bukunya yang berjudul Strawberry Generation, beliau menyebutkan bahwa generasi ini merupakan generasi yang memiliki ide, cemerlang, dan kreativitas yang tinggi. Tapi sayangnya, mereka mudah sekali untuk menyerah, mudah sakit hati, lamban, egois, dan pesimis terhadap masa depan. Perlu kita ketahui bahwa istilah ini pertama kali muncul di Taiwan. Awalnya, istilah ini ditujukan untuk warga Taiwan kelahiran 1982 sampai 1991 yang gak mau kerja. Dalam istilah Cina, generasi strawberry ini berarti mereka yang tidak bisa menahan tekanan sosial, tidak seperti orang tua mereka. Akhirnya, ya gitu deh, dikit-dikit baperan, dikit-dikit galau, dikit-dikit stres. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang menyebabkan generasi strawberry ini muncul? Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Karena generasi strawberry ini tumbuh di era perkembangan teknologi digital yang sudah pesat, jadi mereka sudah terbiasa hidup serba mudah atau serba instan. Tapi sayangnya, karena sudah dimanjakan oleh kemudahan teknologi, sehingga pada akhirnya mereka gampang menyerah dan mudah putus asa. Yang kedua adalah self-diagnosis. Anak muda zaman sekarang mudah sekali mencocokkan informasi yang ada di media sosial dengan yang dirinya rasakan. Misalnya, gelisah sedikit, langsung mengklaim diri sendiri mengidap OCD. Kesel sedikit, langsung, aduh kayaknya aku depresi deh. Nah, kebiasaan seperti ini membuat anak muda mudah merasa stres tanpa memeriksanya terlebih dahulu ke dokter. Yang ketiga adalah faktor didikan orang tua. Faktor didikan orang tua yang terlalu memanjakan, overprotective, dan terus-menerus ikut campur terhadap apa yang tengah dihadapi oleh sang anak, hal tersebut akan membuat sang anak ketergantungan pada orang tuanya. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi tidak mandiri dan merasa kesulitan untuk memutuskan suatu atau menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat adalah labeling dari orang tua. Terkadang ada orang tua yang mudah sekali mengecap anaknya. Dicap baperan lah, atau manja lah, lembek lah, dan lain sebagainya. Nah, labeling ini bisa menempel pada anak sampai mereka dewasa. Sehingga pada akhirnya anak tersebut akan memiliki sifat atau karakter seperti yang dilabelkan oleh orang tua mereka. Sahabat filahku sekalian, terus gimana sih caranya agar kita mengetahui suatu generasi itu dikatakan generasi strawberry? Yang pertama adalah gampang putus asa. Generasi strawberry itu gampang putus asa dan cenderung pesimistis. Misalnya, jika diibaratkan dengan kegiatan kita yang sehari-harinya menghafal Al-Quran, kemudian menemukan ayat atau kalimat yang susah untuk dihafal, maka kira-kira apa yang akan kita rasakan, teman-teman? Tuh. Kemudian kita mencoba mengulang-ulang ayat tersebut, namun hasilnya tetap saja tidak hafal, maka kira-kira apa yang akan kita rasakan? Ya, pasti di situ kita langsung putus asa. Gak mau lagi deh ngapal ayat tersebut. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Kemudian malas. Hayo, siapa di sini yang pemalas orangnya? Acungkan nih. Nah, generasi strawberry itu pemalas orangnya. Bawaannya pengen rebahan, leye-leye, ngapal Al-Quran sehari
pengen liburnya seminggu. Atau kemarin nih, kita udah dikasih libur 2 minggu dari pondok, pengen liburnya sebulan. Padahal targetnya masih banyak. Yang selanjutnya adalah plan. Ini menjadi tanda kalau generasi strawberry itu kurang tegas orangnya. Mereka mudah terpengaruh sama lingkungan, mulai dari influencer di medsos sampai teman sendiri. Yang terakhir adalah egois dan ingin serba instan. Karena sudah terbiasa hidup serba mudah, jadi mereka cenderung gak mau berjuang atau jalani proses panjang. Kalau kata pepatah sih, generasi strawberry itu gak mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lanjutannya apa sahabat Villa? Cakep. Good. Jadi mereka itu sukses. Jadi mereka itu maunya sukses dengan instan tanpa perjuangan yang berat. Wah, ternyata setelah kita mengetahui tentang generasi strawberry, memberikan kesan bahwa generasi strawberry itu generasi yang lembek, generasi yang buruk, generasi yang sepertinya tidak akan menemui masa depan yang cerah. Padahal di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Sahabat perilaku sekalian, jika kita baca Sirah Nabawiyah, maka akan kita dapatkan kisah-kisah para pemuda pemberani dan tangguh yang memeluk dan memperjuangkan Islam. Tak jarang, mereka adalah para tuan muda dari keturunan terpandang kaumnya. Namun, mereka tak menjadi manja. Mereka teguh memperjuangkan kebenaran meskipun harus meninggalkan geliman harta dan keluarganya. Contohnya Mus'ab bin Umair, sang crazy rich kaum Quraisy yang tak gentar dengan pemboikotan keluarganya dengan memblokir semua asetnya. Tak takut jatuh miskin demi Islam meskipun harus menanggalkan outfitnya yang super mahal dan trendsetter. Ia menjelma menjadi dai yang mengajak penduduk Yathrib masuk Islam dan syuhada. Ada pula Ali bin Abi Thalib. Dia memeluk Islam pada usia 10 tahun loh sahabat kita. Dia begitu berani menggantikan tempat Rasulullah ketika dikepung untuk dibunuh dalam peristiwa hijrah. Bahkan dia juga mencoba hijrah seorang diri dari Mekah ke Madinah dengan berjalan kaki. Meski kakinya telah terluka, namun ia pantang mundur demi Islam. Masya Allah ya sahabat filah, jika dibandingkan dengan kita mungkin yang memiliki mental Yupi, terus dihadapkan dengan posisi seperti itu, dengan keadaan seperti itu, yang harus meninggalkan geliman harta dan keluarganya, maka apakah kita bisa gitu seperti mereka? Kayaknya kalau kita pasti langsung, aduh, kayaknya mendingan rebahan aja deh, mendingan nonton drakor aja deh. Bener nggak teman-teman? Terus bagaimana sih untuk mengatasi agar generasi kita, khususnya generasi Islam, tidak menjadi generasi strawberry? Solusi yang paling tepat dan paling benar adalah kembali lagi kepada Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya. Oh, kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Allah untuk kita, khususnya umat Islam. Yang artinya di dalam Al-Quran termuat berbagai solusi dari segala permasalahan hidup. Dan dengan membaca juga mentadaburinya, insya Allah akan membuat hati menjadi tenang, damai, dan tentram. Karena itu, suatu hal yang telah Allah janjikan seperti dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang.